Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Baiklah, di sini kami dari kelompok 3, kami membuat suatu forum grup diskusi atau FGD dengan judul Pentingnya Peranan Generasi Muda dalam Upaya Memperkuat Rasa Toleransi dan Nasionalisme. Baiklah, di sini izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Sahrul Gumanti dari Fakultas Pertanian, Prodi Agroteknologi. Saya di sini sebagai moderator dan teman saya bernama Siti Aisyah Rangkuti. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah Rangkuti dari Prodi Agroteknologi Fakultas Pertanian. Selanjutnya itu Dina Sahtika. Perkenalkan, nama saya Dina Satika, Fakultas Pertanian dari Prodi Agroteknologi kelompok B. Selanjutnya Said Al-Gunawar. Perkenalkan, nama saya Said Al-Gunawar dari Fakultas Pertanian Prodi Agroteknologi dari kelompok A. Selanjutnya Farisa Nurlaila. Perkenalkan, nama saya Farisha Nurlailan Bulungan, saya dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Prodi Matematika. Selanjutnya Arindo Edward Bremana Sembiring. Perkenalkan, nama saya Arindo Edward Bremana Sembiring dari Fakultas Pertanian Prodi Agroteknologi dari kelompok B. Selanjutnya Vivi Alia Sapri. Lalu Abid Nego Sinaga. Perkenalkan, nama saya Abid Nego Sinaga dari Fakultas Pertanian Prodi Agroteknologi dari kelompok A. Selanjutnya Santi Yohan Situmorang. Perkenalkan, nama saya Santian Situmorang dari Fakultas Pertanian Prodi Agroteknologi, saya dari kelompok A. Selanjutnya Ramisa Eri Mardiani Dongoran. Dan selanjutnya Pasca Prasetyo Sianipar. Perkenalkan, saya Pasca Prasetyo Sianipar dari Fakultas Kehutanan, Prodi Kehutanan, saya dari kelompok B. Baiklah, itulah kami tadi dari kelompok 3 dari forum grup diskusi dengan judul Pentingnya Peranan Generasi Muda dalam Upaya Memperkuat Rasa Toleransi dan Nasionalisme. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai rasa toleransi dan nasionalisme dalam generasi muda pada saat sekarang ini. Jadi di tengah-tengah situasi global yang sedang tak menentu seperti saat ini, yang paling penting bagi bangsa Indonesia adalah menciptakan harmoni di negeri sendiri. Salah satunya yakni dengan meningkatkan nasionalisme, dengan cara menghadirkan rasa toleransi di dalam diri kita. Jadi untuk itu, sebagai bagian dari kaum milenial, saya mengajak kaum muda Indonesia sebagai orang yang memiliki peran penting dalam membawa negeri ini di masa depan. Marilah kita membangun interaksi yang baik dan intensif. Mari kita tumbuh kembangkan lagi sikap toleransi di dalam diri kita dan lingkungan kita, supaya kita sebagai generasi penerus bangsa ini bisa memberikan kontribusi positif dan kebinekaan terjalin erat kembali dalam diri kita dan negara yang kita cintai ini. Baiklah, mungkin langsung saja saya akan melontarkan beberapa pertanyaan kepada kelompok A dan kelompok B. Jadi di sini saya akan bertanya kepada kelompok A terlebih dahulu. Jadi menurut kelompok A nih, apa sih itu toleransi? Coba untuk perwakilan dari kelompok A untuk menjawab. Baik, saya Farisha Nurlailan Bulungan dari Matematika. Saya akan memberikan tanggapan tentang apa itu toleransi. Jadi toleransi itu merupakan sikap menghargai dan menghormati segala perbedaan yang ada di antara sesama. Jadi toleransi itu dia lebih mengarah ke sikap kita bagaimana dalam menyikapi adanya perbedaan. Jadi misalnya toleransinya itu kita menghargai adanya perbedaan pendapat maupun perbedaan agama dan perbedaan yang lain. Baik, terima kasih dari kelompok A, yaitu teman kami yaitu Farisa Nurlailan. Jadi untuk kelompok B nih, gimana kira-kira menurut kelompok B untuk pengertian dari toleransi itu sendiri? Coba kepada kelompok B. Baik, saya Dina Satika dari Prodi Agroteknologi, perwakilan dari kelompok B akan menyampaikan pendapat. Toleransi menurut kelompok kami adalah sikap atau perilaku yang kita berikan berupa menghargai atau menghormati terhadap keputusan dan perilaku orang lain. Selain daripada itu, toleransi juga sikap menghargai perbedaan, baik perbedaan pendapat, perbedaan budaya, perbedaan agama, dan keyakinan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, jadi dari definisi toleransi yang disampaikan oleh teman-teman kami dari masing-masing kelompok tersebut, coba dari kelompok B nih, coba dari kelompok B berikan gambaran atau contoh dari toleransi itu sendiri.
Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang toleransi dan beberapa contohnya. Toleransi adalah kemampuan seorang memperlakukan orang lain yang berbeda seperti memperlakukan sikap positif terhadap orang lain dengan cara menghargai dan menghormati yang berbeda agama, ras, bahasa, dan suku. Dan contoh toleransi di dalam agama ialah satu, tidak memaksakan agama yang dianut ke seseorang yang berbeda keyakinan. Kedua, menghargai dan menghormati agama yang dianut orang lain. Ketiga, tidak mengganggu ibadah dan jalannya kegiatan keagamaan orang lain. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada perwakilan dari kelompok B yaitu Arindo. Jadi untuk dari kelompok A nih, gimana kira-kira gambaran atau contoh toleransi ini menurut kelompok A? Coba perwakilan dari kelompok A. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Said Nawar dari Agroteknologi. Nah, dari definisi yang telah dijelaskan, berapa toleransi yang bisa diwujudkan dalam bermasyarakat, yaitu toleransi beragama, toleransi dalam budaya, toleransi dalam berpolitik, toleransi dalam pergaulan, toleransi di lingkungan sekolah, dan toleransi di lingkungan keluarga. Nah, kita dapat menarik satu contoh bentuk toleransi dalam beragama yang biasanya kita temui dalam kehidupan. Salah satu di antaranya ialah yang pertama, menghormati hak dan kewajiban umat agama lain. Yang kedua, berteman dengan teman-teman tanpa membeda-bedakan agama dan kepercayaannya. Yang ketiga, tidak menghalangi umat agama lain yang sedang beribadah. Dan yang keempat, tidak memaksakan ajaran dan kepercayaan agama kita kepada orang yang lain agamanya. Baik, sekian. Baiklah, itulah tadi penjelasan singkat dari kedua kelompok, yaitu mengenai toleransi. Nah, di sini kita memasuki kepada nasionalisme. Jadi saya ingin bertanya kembali kepada kelompok A, bagaimana sih pengertian nasionalisme ini menurut dari kelompok A? Baik, perkenalkan saya Santian Sitomorang dari Prodi Agroteknologi akan menyampaikan apa itu nasionalisme. Nasionalisme itu adalah rasa cinta tanah air yang mengutamakan semangat kebangsaan yang kuat. Contoh sederhananya adalah bangga sebagai warga negara Indonesia dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sekian, terima kasih. Baik, jadi untuk dari kelompok B nih, apa tuh pengertian dari nasionalisme menurut kelompok B? Oke, perkenalkan saya Pasca Prasetyo Sanipar dari Kehutanan. Menurut saya nasionalisme itu adalah pergerakan ideologis yang memperjuangkan persatuan kekuasaan, kedaulatan dari sekelompok manusia yang menganggap diri sebagai bangsa yang sama, bangsa yang menjadi objek perjuangan para nasionalisme. Sebuah perkumpulan manusia yang mengidentifikasikan diri sebagai kelompok eksklusif, di mana setiap anggotanya menganut paham, norma, sejarah yang sama, dan menetap dalam suatu wilayah permanen. Kemudian menjunjung tinggi tatanan hukum dan budaya publik yang serupa. Selama sejarah pergerakan nasionalisme ini sendiri dapat menggunakan narasi dari kesamaan ras, yang biasa juga disebut etnonasionalisme, dan ada juga yang mengacu pada sebuah bangsa yang memiliki kesetiaan dan solidaritas dan nilai-nilai tertentu atau civic nationalism. Menurut entrepreneur Benedict Anderson, sebuah bangsa yang berasal dari bangsa yang sama, imajinasi masyarakat akan adanya politik yang berdaulat, maka imajinasi ini dapat menjadi sangat kuat hingga dapat mengikat masyarakat yang belum mengenal bahkan satu sama lain. Baik, itu tadi penjelasan dari kelompok B. Setelah kita mengetahui masing-masing pengertian dari toleransi dan nasionalisme, nah pasti kita bertanya-tanya nih, apa sih hubungan antara toleransi dan nasionalisme ini? Jadi kepada kelompok A, kira-kira menurut kelompok A nih, apa hubungan antara toleransi dan nasionalisme? Baik, perkenalkan nama saya Abid Negus Sinaga dari kelompok A. Hubungan antara toleransi dan nasionalisme. Kedua hal tersebut memiliki kaitan yang cukup erat. Toleransi memiliki makna sebagai suatu sikap saling menghormati dan menghargai antar kelompok atau individu di dalam lingkungan masyarakat maupun ruang lingkup yang lain. Dengan adanya toleransi, maka akan timbul rasa saling menghargai dan mempererat persatuan di antara perbedaan yang ada di Indonesia. Maka, dengan adanya persatuan tersebut, rasa persatuan tersebut akan menciptakan rasa cinta tanah air dan bangsa. Dan dengan adanya toleransi ini, maka didapat juga sikap nasionalisme pada setiap warga negara yang muncul akibat adanya persamaan akan adanya saling memiliki. Dengan kata lain, ketika seseorang atau satu pihak merasa sebuah bagian dari suatu bangsa atau negara, maka rasa nasionalisme ini mampu memperkokoh kesatuan di dalam suatu bangsa maupun negara. Sekian. Baik, cukup jelas ya yang dijelaskan dari kelompok
B tadi mengenai hubungan antara toleransi dan nasionalisme. Dari kelompok A nih, gimana menurut kelompok A apa hubungan antara toleransi dan nasionalisme ini? Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang hubungan antara toleransi dan nasionalisme. Menurut pendapat saya, hubungan antara toleransi dan nasionalisme sangatlah penting dan saling bersangkutan. Nasionalisme terbentuk dikarenakan adanya toleransi antar umat beragama, keberagaman suku, di mana setiap masyarakat saling menghargai antar umat beragama dengan cara tidak mengganggu ibadah dan jalannya kegiatan keagamaan, serta tidak merusak tempat ibadah seperti merusak masjid, gereja, dan vihara. Sekian dan terima kasih. Baik. Jadi pada masa sekarang ini generasi muda yang membawa banyak perubahan, atau pada saat ini tuh generasi muda itu dituntut untuk sebagai agen of change atau sebagai agen perubahan. Jadi menurut kelompok A, apa sih yang kalian ketahui tentang generasi muda ini? Baik, saya Farisha Nurlailan Pulungan dari Matematika. Saya akan menjelaskan apa itu generasi muda. Jadi menurut saya itu generasi muda itu merupakan golongan manusia yang berada di kisaran umur 0 sampai 35 tahun lah. Nah, generasi di sini maksudnya itu generasi yang memiliki kemampuan, yang memiliki semangat yang tinggi, dan wawasan yang lebih luas untuk mengembangkan dan memajukan negara. Nah, makanya banyak bilang generasi muda itu banyak membawa perubahan untuk negara. Makanya generasi muda ini memiliki peran penting dalam memajukan negara. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Nah, baik. Dan untuk dari kelompok B nih, apa sih yang kalian ketahui tentang generasi muda? Baik, saya Dina Satika dari Prodi Agroteknologi. Generasi muda adalah generasi yang memiliki potensi untuk meneruskan cita-cita bangsa atau masa depan suatu bangsa. Generasi muda sendiri diharapkan dapat memiliki semangat yang tinggi dan memiliki wawasan yang luas untuk memajukan dan mengembangkan bangsa. Sekian menurut saya seperti itu. Saya kembalikan ke moderator. Jadi dapat dikatakan generasi muda ini sebagai peran penting, sebagai ujung tombak di negara ini dalam mewujudkan rasa nasionalisme, cara yaitu meningkatkan rasa toleran gitu. Jadi setelah mengetahui tentang generasi muda tadi, bagaimana upaya generasi muda dalam toleransi, khususnya dalam kerukunan umat beragama di Indonesia ini? Coba saya dari kelompok A untuk menjelaskannya. Baik, saya Santian Semarang dari Prodi Teknologi dari kelompok A. Menurut saya, upaya generasi muda dalam toleransi dapat diwujudkan dalam pergaulan dan kehidupan sehari-hari. Contohnya nih seperti menghargai agama teman yang berbeda dengan agama kita, tidak menghina agama yang diyakini orang lain, meningkatkan rasa kepercayaan, persaudaraan, mengutarakan apresiasi dan kritik yang sewajarnya, serta tidak terpengaruh tentang hoaks yang berhubungan dengan intoleran. Sekian. Nah, baik. Itu tadi penjelasan dari kelompok B. Jadi di sini saya akan memberikan sedikit kesimpulan mengenai toleransi dan rasa nasionalisme. Jadi di sini saya simpulkan bahwasanya untuk menciptakan nasionalisme itu tujuannya untuk menciptakan tujuan nasionalisme dalam suatu bangsa itu dengan cara toleran. Karena dari nasionalisme itu juga kita ketahui yaitu untuk mempersatukan umat dan bangsa, terutama gimana cara agar bangsa tersebut menjadi utuh dan satu, terjalinnya komunikasi yang baik dan menjadi suatu bangsa yang aman, tentram dan damai. Jadi untuk mewujudkan itu semua itu tidak terlepas dari rasa toleransi. Jadi di sini juga untuk mengembangkan rasa toleransi ini tadi itu lebih sangat mengutamakan generasi muda pada saat ini, karena generasi muda lah yang akan bagaimana negara kedepannya itu ditentukan oleh generasi mudanya pada saat ini. Jadi saya juga berharap nih kepada kawan-kawan sekalian agar lebih memperhatikan gimana sih negara kita sekarang ini, keadaannya gimana, apa kekurangan, apa kelebihannya gitu. Jangan kita hanya beranggap bagaimana untuk diri kita ke depannya, tapi kita juga memperhatikan sekeliling kita itu gimana, sudah baik-baik saja gitu. Kalau kita hanya memikirkan kita sendiri, kita hanya memikirkan diri sendiri, tapi lingkungan sekitar kita itu kacau, itu impian yang kita wujudkan juga tidak akan tercapai gitu. Jadi mungkin
di sini saya mengajak kepada kawan-kawan depannya agar lebih menjadi seorang generasi muda yang lebih peka terhadap lingkungannya. Mungkin sekian dari saya, dan mungkin di sini juga saya akan menutup. Demikianlah forum diskusi dari kelompok 3. Apabila ada kekurangan dan kelebihan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga apa yang tadi kami diskusikan dapat menambah wawasan bagi kita semua. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera.